Dia memurtadkan 10 orang Islam. Sekarang dia sibuk memualafkan banyak orang. Siapa dia? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Erik, seorang mualaf yang dulunya sempat memurtadkan lebih dari 10 orang. Sebelum kita tanya jalur-jalurnya untuk memurtadkan orang Islam gitu. Biasanya orang-orang yang kemudian murtad orang-orang gimana sih? Yang banyak masalah kah, yang jarang sholat kah, apa yang? Enggak. Yang paling enak tuh orang yang ngerti Al-Qur'an. Yang Justru sudah bisa baca Al-Qur'an udah enak tuh. Kalau ngajak orang pindah agama, emang dapat reward apa? Aduh. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang terus stay bersama kita dengan topik-topik yang kita tawarkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keuntungan dalam sisi edukasi ya. Apapun bentuknya, setuju atau tidak, monggo silakan dituliskan di kolom komen. Atau juga mungkin kalau ada ide, monggo silahkan di-share kepada kami. Berikut ini ada satu sosok yang dahulunya dia memurtadkan cukup banyak orang ya. Dan sekarang ini justru sibuk untuk mengajak orang masuk ke agama Islam. Ini unik. Langsung aja kita ketemu dengan seorang menteri namanya Bapak Erik. Bukan ya, beda ya. Dengan Bang Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Erik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Sekarang punya channel dakwah nih beliau nih. Alhamdulillah. Gitu. Instagram apa namanya? Mualaf channel aja. Mualaf channel. Kalau YouTube sama? YouTube Mualaf channel, Facebook Mualaf channel, Twitter Mualaf channel, Mualaf channel, X Mualaf channel, oh. Semua Mualaf channel. Gitu. Ada merek bukan channel juga, ada Dior, ada ini, ada pilih channel ya. Jadi berapa tahun di apa namanya di channel dakwah ini? Dari 2018 akhir. Itu pun 2018 akhir. Udah 6 tahun ya, lumayan juga ya. Lumayan. 6 Tapi tahun ya? masih ini dulu tuh bikin Instagram. Instagram isinya murid-murid semua. Murid, guru, teman-teman yang dari agama sebelumnya semua. Hampir dulu tuh 2018 hampir 10.000 deh. Gitu. Cuma ketika masuk Islam nggak sengaja. Cuma iseng doang. Rekam masukin Instagram. Pakai baju koko, pakai peci. Alhamdulillah saya masuk Islam. Udah aja gitu doang. Simpen. Tiba-tiba meledak rame. Ada yang masukin ke YouTube. Padahal teman-teman dari sebelumnya tuh. Iya. Mereka pada mualaf semua? Enggak. Jadi yang pertama itu murid saya dulu. Murid bilang, "Pak, masuk Islam," katanya gitu. Saya balas, "Iya, alhamdulillah." "Kenapa emang?" "Semangat, Pak." Itu murid-murid semua. Padahal dia non-muslim. Non-muslim. Habis dari situ barulah ketahuan sama sepupu. Sepupu laporin ke orang tuanya, ke papahnya. Papahnya ini ngasih tahu mama saya. Nah dari situ mama saya langsung marah-marah. Sekarang kita tarik ke sebelumnya dulu nih. Dulu kan sempat ngajak orang murtad ya kan. Itu dulu agama sebelumnya. Dulu kalau mungkin bagi umat Muslim rata-rata ada yang tahu ada yang enggak. Kristen Advent dulu. Advent dulu ya. Dulu Advent. Dulu waktu sebelumnya itu termasuk aktivis atau apa misionaris atau gimana? Kalau zaman dulu sih anak 90-an pasti ngomongnya misionaris. Kalau sekarang penginjil. Gitu. Jadi kalau dari Advent itu mungkin teman-teman Advent juga sudah tahu, tidak akan mungkin hilang itu misionaris gitu. Jadi dulu tuh dikasih taunya ini Erik misionaris gitu. Kalau sekarang ini orang penginjil gitu, cuma beda bahasa. Gitu ya. Nah biasanya kalau ngajak orang pindah agama, emang dapat reward apa? Aduh, kalau dikasih tahu nanti banyak misionaris. Oh iya ya. Oh bisa jadi mata pencarian. Bisa jadi mata pencarian. Oh bisa jadi ternyata. Bahkan ada yang kalau dari kuliah dari STT nih, mereka targetnya murtadkan orang lulus gitu. Tapi kalau misalnya dari Advent beda. Dari Advent ini pendekatannya mungkin ada yang mulai dari sebar-sebar brosur, jual-jual buku, lalu kalau yang saya lakukan semuanya dari jual buku, terus ke teman-teman sekitar, terus ke warung-warung, ya gitu. Ada kita lagi nongkrong nih di warung, orang itu ketika azan nggak pergi. Ini berarti ini ya, target nih, gitu kan. Ketika datang sana, terus tanya lu kenapa nggak sholat, gitu.
nanti tanggung gitu. Udah ngopi dulu dah. Saya pesenin gitu. Habis pesenin sedikit masukin dulu sih sebenarnya. Lu tahu nggak jalan yang lurus itu siapa? Gitu. Kan di Al-Quran tuh sering banget tuh di Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas syiratal mustaqim. Lu doa itu dijawab nggak? Dia bingung. Habis dari bingung itu baru masuk. Nanti ditunjukin ayat-ayat Al-Qurannya. Pasti Bang Arya juga sedikit apa ya? Oh iya juga ya, nanti ada kayak gitunya. Oh gitu. Nanti jadi, saya praktekin. Masuknya dari situ? Masuknya dari situ. Mendingan offline aja, ntar banyak yang niru lagi. Enggak, ini nanti ada jawaban-jawabannya. Oh oke, siap. Tapi gini, waktu di awal itu ngelihat orang yang udah dikenal atau belum dikenal? Belum dikenal juga maju juga? Belum dikenal juga maju. Rata-rata kenalan dulu gitu. Jadi ngobrol kan kalau misalnya di Bandung itu kan saya dari Bandung nih. Kalau di Bandung itu kalau nongkrong pakai bahasa Sunda tuh udah apa ya namanya ya? Udah dekat lah. Pinjam korek lah dulu lah. Nanyalah dari mana gitu. Rata-rata pendekatannya seperti itu. Dari situ ngobrol. Habis dari ngobrol itu bisa sampai malam gitu. Pas azan Isya pun biasanya maghrib sih. Yang paling ramai itu maghrib, Isya. Kesananya kan nongkrong sampai jam 9 bablas gitu. Itu dimasuk-masukin gitu. Kalau yang dari gereja targetnya 1 tahun minimal 3 orang gitu. Oh jadi diawali dengan nongkrong dulu, asik gitu, kemudian jualan. Biasanya sih yang awal tuh mungkin yang sekarang kan udah zaman gadget ya, udah zaman HP, ada misionaris datang kita videoin pergi. Dulu mah nggak ada. Dulu ketok-ketok pintu, terus kita jual buku-buku Advent namanya. Itu ada kesaksian pakai nama Isa Al-Masih, jadi nggak pakai nama Yesus Kristus. Biar dekat ya. Biar dekat banget. Jadi setelah buku itu ini ada keselamatan dari Nabi Isa Al-Masih, digituin aja. Tapi bukan apa ya namanya, belum pakai tajwid, belum pakai. Jadi Isa Al-Masih. Kalau sekarang kan Isa Al-Masih. Gitu. Kalau dulu mah Isa Al-Masih. Udah tahu belum? Oh enggak, saya nggak tertarik. Diusir gitu. Udah dulu mah kayak gitu. Masuk ke pintu-pintu, ketok-ketok sampai saya jualan donat di kereta. Masih inget sih itu waktu SMP. Donat orang pindah agama aja. Enak banget, duduk nongkrong ngajarin orang udah nggak beragama. Akhirnya saya udah nggak lagi ngajak orang murtad. Oh gitu. Berikutnya apa? Saya habis nongkrong, saya hipnotis. Habis gampang banget tuh, nggak dikenal, ngajak ngobrol nongkrong lama. Malah ATM hilang nih kayak ini. Kalau teman-teman deket nggak ada. Kalau teman-teman tuh mereka tahu gitu. Oh karena temen tahu jadi udah proteksi dulu. Udah bukan proteksi, jadi ya udah sih kamu aku gitu. Lu udah kita masing-masing aja. Itu teman-teman dekat. Tapi kalau nggak dikenal kan siapa mereka gitu. Nggak tahu siapa saya gitu. Oke, sebelum kita tanya jalur-jalurnya untuk memurtadkan orang Islam gitu. Biasanya orang-orang yang kemudian murtad orang-orang yang gimana sih? Yang banyak masalah kah? Yang jarang sholat kah? Apa yang? Enggak. Yang paling enak tuh orang yang ngerti Al-Quran. Yang justru sudah bisa baca Al-Quran udah enak tuh. Asik banget tuh. Malah enak gitu. Malah enak gitu. Beda dengan orang yang ketika azan berkumandang dia nggak sholat, ini imannya lemah gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu Al-Quran, rata-rata yang tahu Al-Quran tuh hafiz kan. Hafiz itu yang memang agak susah dideketin, cuma gampang gitu untuk mengetahui siapa dia gitu. Jadi rata-rata ketika ada orang gue sholat dulu dia kan masuk dulu nih maghrib, lalu masuk lagi ke tongkrongan, baru ditanya. Bisa juga tuh. Bisa. Oh jadi nggak mesti yang nggak sholat, yang sholat juga bisa. Sholat juga bisa. Malah lebih asik yang bisa sholat. Yang sering sholat tuh lebih asik gitu. Oh Diajak gitu. ngobrolnya nyambung. Ketika bukain ayat Al-Quran dia tahu nggak ini jawabannya di mana? Oh ini jawabannya di sini. Salah. Jawabannya di sini gitu. Nanti ada tuh. Mau dipraktekin. Boleh juga tuh biar mungkin teman-teman nanti biar bisa jadi mawas diri juga gitu kan. Jadi protek diri lah, benteng diri gitu. Jadi pendekatannya justru mereka yang kan banyak kan gini orang di Indonesia nih walaupun mungkin nggak sholat kadang-kadang ya gitu ya. Tapi hampir semua tuh pasti ingat sholat sebenarnya. Misalnya azan siang mereka ingat itu zuhur. Azan sore mereka ingat itu asar. Cuma sholat belum tentu. Oh gitu. Jadi justru yang udah lebih dalam itu lebih gampang. Oke, gitu. Sekarang ya guys untuk bisa mengetahui alurnya. Biasanya orang untuk ada pendekatan kemudian pemurtadan itu gimana awalnya? Awalnya misalnya nih, kita langsung aja ya prakteknya. Bang Ari kan pasti ada Al-Quran. Setiap hari, ini langsung ya praktek ya. Setiap hari Bang Ari kan selalu dalam sholat Al-Fatihah kan yang paling utama.
sadar nggak ketika di ayat ke-6 dengan kalimat ihdinas syiratal mustaqim itu kan meminta kepada Allah, ya kan, meminta kepada Tuhan untuk tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tahu nggak jalan yang lurus itu apa? Gitu. Dia bilang pasti enggak, itu ayat ada selanjutnya. Bukan. Jawabannya dari Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Apa tuh? Dibuka, kita buka. Wah. Itu dulu nggak zaman HP, dulu mah zaman bawa Al-Quran kecil, terjemahannya doang. Az-Zukhruf 63. 63 atau 61 jawabannya. Jadi aja kebuatannya. Sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat dan ikutlah aku di jalan yang lurus. Gitu. Jalan yang lurus. Wa innahu la ibli saati fala tamtaruna biha wa tabi'uni azza siratu mustaqim. Nah, ketika ayat Al-Fatihah itu dibacakan ihdinas syiratal mustaqim, jawabannya bukan di ayat ke-7, ayat selanjutnya, tapi di ayat ke-61. Surah 61, inilah jalan yang lurus, yaitu mengikuti Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih itu tahu tentang hari kiamat. Loh, nanti jawabannya apa kira-kira Bang Ari? Ketika dikasih Yesus itu atau Isa Al-Masih, ya kan dia akan turun kan ketika kiamat gitu misalnya. Jalan yang lurus kan. Nah, kenapa saya ambil wa innahu la ilmul li saati? Nah, itu jawabannya untuk lebih mengkokohkan lagi dalam Quran surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Kita bandingkan atau kita samakan dengan Az-Zukhruf ayat 61 itu, sesungguhnya Isa itu menjadi pengetahuan atau pertanda akan hari kiamat. Karena ada kalimatnya la ilmul. Ilmu itu kan pengetahuan. Sama dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu disambung-sambungin soalnya ya mengetahui kiamat itu Allah gitu. Ya Allah. Nah, Allah itu siapa lagi kalau bukan Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih tahu akan hari kiamat. Oh iya. Ya kan? Itu apa namanya? Kayak waktu Nabi bilang apa? Isa lah hakim yang adil gitu kan. Ya, itu ada. Terus kemudian ada Allah bilang apa? Kemudian ada di Quran juga Allah adalah hakim yang seadil-adilnya itu kan. Ya, itu disambungin lagi nanti ada. Jadi Isa adalah Allah gitu. Isa itu adalah Allah. Gitu, ya, ini di Quran loh, bukan di Bible. Kita Bible nggak pernah ngomongin Yesus itu Tuhan, enggak. Yesus itu Allah, enggak. Tapi dalam Al-Quran sendiri menunjuk bahwa Isa Al-Masih itulah Allah itu sendiri gitu. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 dan juga Al-Luqman ayat 34. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Berarti Isa itu siapa? Disambungin kan? Padahal itu pusing padahal itu bukan sambungannya tapi ada juga yang mikirin ke situ ya. Terus Isa itu tahu hari kiamat gitu gara-gara ayat ini. Kalau yang tahu hari kiamat kan cuma Allah. Berarti Isa itu siapa? Oh gitu. Iya. Langsung dari situ. Tapi emang dia nggak tahu hari kiamat itu terus sebelumnya pasti Isa turun dulu kan? Iya. Jadi Isa itu adalah Allah, tahu hari kiamat, udah sampai situ aja. Sampai situ aja, nggak ada sambungannya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Simpel banget, gampang banget. Baca ayat selanjutnya tuh Az-Zukhruf ayat 61. Baca selanjutnya 62, 63, 64. Jawabannya jadi memang cukup dipotong sepotong ayat aja. Sepotong ayat aja. Itulah pentingnya. Nggak usah penuh. Janganlah kamu sekali berpaling oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu 62. 63-nya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dia Isa jawabannya dia udah di sini juga dia ngomong sendiri ya. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Ini udah dijawab makanya dia. Oke. Jadi inilah kalau misalnya ada teman-teman yang nonton ini pernah didatangi oleh seorang penginjil atau punya teman Kristen yang yang punya tujuan untuk mendekati dengan tujuan agar dia ikut ke dalam agama dia, kata temannya. Jadi dikasih ini jawabannya. Kalau dia bawa Az-Zukhruf ini, jawabannya cuma ini aja, nggak ada yang lain. Nah, kalau misalnya kita tahu, apalagi sering nonton videonya Kodondin nih, sering banget ditunjukkan ayat-ayat Bible-nya. Kalau dalam ayat Bible-nya, ketika di ayat 64 ini ada di Yohanes 17 ayat ke-18 kalau nggak salah. Aku belum pergi pada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus pun di dalam Bible sama ucapannya dengan dalam Al-Quran gitu, bahwa Isa itu sembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Dalam Bible pun ada gitu. Nanti deh itu bagian Kodondi. Kalau saya bagian Al-Qurannya. Iya. Tapi segitu aja
udah banyak yang udah banyak apa berpikir ya udah banyak berpikir, maksudnya apa iya sih diyakinin lagi pakai ayat-ayat lagi. Quran surah Maryam ayat ke 71 kalau nggak salah ya. Jadi semua percuma jadi Islam, percuma sholat. Berarti di ayat 17-nya nih, ayat 70-nya nih berarti. 71. Kan 70 itu keterangan. Kejawabannya pun di ayat 71. Gitu. Nanti ada diputar-putar gitu. Jadi percuma kalau misalnya Bang Ari nih udah Islam, menjalankan sholat, rukun imannya bagus segala macamnya. Tapi dalam Al-Quran Bang Ari nih akan masuk neraka. Untuk apa gitu? Menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim untuk apa? Karena ketetapan dari Allah adalah masuk neraka. Nah, gitu. Mikir lagi tuh. Iya juga ya. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya di ayat itu juga. Apakah ketika dengan kalimat mendatangi neraka itu masuk ke dalam neraka? Karena gini, mereka ini punya apa ya namanya ya? Punya sebuah buku itu Islamologi. Itu hanya ada di STT aja biasanya, Sekolah Tinggi Ilmu Teologi tuh. Itu buku itu kalimatnya mendatangi itu dalam kurung masuk neraka. Jadi bukan, kan kayak misalnya gini, saya mendatangi Bang Ari, tapi nggak masuk di depan nih, cuma di depan doang. Kira-kira itu maknanya masuk ke dalam nggak gitu? Enggak. Ya itulah dalam Al-Quran harusnya jawabannya seperti itu. Cuma mereka ganti dengan masuk neraka. Kan mendatangi neraka. Harusnya kan mendatangi doang. Mendatangi doang. Lihat neraka terus dadah sama orang yang masuk neraka gitu kan. Dadah, aku nggak masuk neraka gitu. Jokesnya kayak gitu. Mendatangi doang ya. Cuma mendatangi doang kan nggak masuk. Tapi dibuat oleh mereka seolah-olah percuma masuk Islam, percuma dalam Islam. Karena masuk neraka juga. Gitu. Terus Nabi Isa pun sama sih konsepnya seperti dalam Kristen. Udah tahu belum Kristen kayak gitu? Ini pendekatannya. Udah tahu belum Kristen seperti apa? Nah, Kristen itu percaya bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan, hidup, mati, lalu dibangkitkan. Itu pun Allah firmankan atau Tuhan firmankan dalam Al-Quran. Jadi Isa itu adalah sosok yang benar-benar menjadi sosok penyelamat untuk kita. Itu pendekatan seperti itu rata-rata. Nanti misalnya, udah gue balik dulu, gitu kan. Itu nanti, jangan lupa ya nanti kontakan nomor. Itu dikejar terus. Sampai akhirnya, yuk ikut gue yuk. Kemana? Ada acara gitu. Nanti ikut aja. Itu kalau misalnya di Kristen itu namanya, kalau misalnya kita lewat jalan itu namanya KKR. Apa tuh? Kebaktian Kebangunan Rohani. Nah, disitulah acara, nggak apa-apa ya disebutin ya. Ini untuk menjaga akidah kita. Di situ adalah acara pembaptisan massal biasanya kayak gitu. Makanya rame-rame dong, murtad rame-rame gitu. Murtad rame-rame. Jadi kalau saya dulu, makanya kenapa ditargetin sama pendeta minimal 1 tahun 3 orang, karena dalam 1 tahun itu nanti di akhir tahun ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Di situ nanti bisa sampai berapa orang ya? Rata-rata 20 sampai 30 dari setiap satu kelompok nih. Misalnya saya kelompok apa namanya ya? Kalau Pathfinder itu pramukanya Kristen lah. Gitu. Namanya Pathfinder. Pathfinder. Oh, istilahnya Pathfinder itu dari situ. Pathfinder itu yang menemukan, siapa? Hampir sama kayak pramuka deh, Simon Ocowell gitu. Saya lupa lagi. Jadi saya termasuk anak Pathfinder gitu. Pet kan, PATH, pet jalan kan, Finder. Penunjuk jalan jadi. Penunjuk jalan, itulah saya dulu gitu. Pathfinder itu dari Advent, yang kalau misalnya teman-teman lihat di jalanan nih sering pakai baju hampir mirip kayak pramuka. Mereka pakai kacu, tapi kacunya warna ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang biru. Itulah mereka. Itu hanya dari Advent ya, bukan Protestan ataupun Katolik. Itu dari Advent gitu. Ada training khusus tapi? Ada dong, training khusus. Jadi mungkin bagi anak-anak zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang kalau ke gereja paling cuma duduk, kebaktian, nyanyi-nyanyi, ibadah, pulang. Nah kalau Advent, Pathfinder beda. Itu digedar lagi tuh dari jam 9 sampai jam 12 kan kebaktian nih. Nah nanti setelah itu ada acara PA namanya, Pemuda Advent. Dari Pemuda Advent itu dari jam 1 biasanya sampai jam 4. Nah dari jam 4 sampai menunggu buka sabat itu kita ada pendalaman. Jadi sama gurunya tuh sama pendetanya dikasih nih ayat ini yang nanti untuk mengajak orang untuk menemukan jalan kebenaran. Gitu ya. Dari situlah
udah. Bedanya memang tapi mirip-mirip marketing sebenarnya. Ya, jadi hampir. misalnya ada ketertarikan dikejar terus. Kejar terus. Marketing kan tugasnya gitu juga kan. Mirip ya? Mirip. Nanti lama-lama kan ketemu lagi nih tongkrongannya itu, tambahin lagi ayatnya. Loh, gitu. uniknya gini ya. Kalau di situ kan memang ada dipelajari bagaimana kemudian membuat orang muslim misalnya itu dipelajari ya, agamanya pelajari untuk kemudian dicari celahnya untuk bisa masuk kan gitu. Kan kalau dalam Islam sendiri justru memberikan hikmah itu untuk mereka yang datang kan. Betul. Sebenarnya pengen cari tahu datang, kemudian diceritain deh, kemudian pengen tahu, nggak ada yang maksa segala macam, pengen mualaf. Betul. Baru aja. Kalau ini yang justru aktif. Oh. Jadi gitu. Kita cari nanti setelah mereka udah masuk nih, baru kita WA pendeta atau SMS pendeta. Dulu SMS sih zaman BBM dulu. BBM pendeta, Pak, ini ada yang mau pendalaman Alkitab. Itu. Jadi kita udah dapat nih, serahin ke pendeta. Pendetanya yang dapat mobil, saya yang enggak. Oh gitu. Ada ekonominya juga tuh. Ada. Aduh, jadi nggak enak saya ngomongnya. Serius ini. Oh gitu. Iya, mobil pendeta saya sudah murtadkan orang, mobil pendeta kasih saya, pendeta beli mobil baru. Oh gitu. Iya. Mohon maaf ya Pak pendeta ya. Tapi memang ada marketingnya ya. Jadi memang mungkin itu sebagai perangsang kemudian untuk memarketingkan lagi gitu ya. Dulu baru keluar Avanza Veloz. Saya dikasih mobil bekas dia beli mobil Avanza Veloz setelah membaptis orang. Yang dibawa. Gerejanya terakhir kan memang setelah saya masuk Islam nih 2018, saya cari lagi 4 orang yang saya murtadkan itu. Di gereja di Cimindi namanya, kok saya lupa ya, Bethesda, jemaat Bethesda. Ada 4 orang, itu orang Sunda asli. Kan Sunda asli jarang banget Islam ya. Jarang banget Kristen, sorry. Mereka masuk ke gereja itu saya yang sebarkan karena mereka ekonominya lagi kurang. Kita lagi menyebarkan bantuan lah istilahnya. Bantuan ekonomi, kayak kita cari orang mau dibantu apa. Ini kita dari yayasan ini, yayasan Kristen. Kita dari yayasan ini mau bantu nih, Bapak kebutuhannya apa? Oh, saya lagi pengen jual gorengan. Waktu itu saya masih ingat. Dia jual gorengan sama tukang bersih-bersih jalanan tuh yang pakai baju biru orange tuh, yang di jalan. Kita kasih modal, dia jualan. Pak, nanti datang ya ke acara saya. Acara apa? Ada acara pokoknya seru banget. Nanti saya ongkosin, saya ini. Datang dia langsung ditembak. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang itu kan celinguk-celinguk, mau, udah baptis. Iya. Udah dari situ masuklah jadi jemaat gereja. Jadi salah satu alasannya ekonomi berarti ya? Ekonomi, rata-rata ekonomi. Ya kan, ketika dia kemudian disupport ekonominya, kemudian diundang untuk hadir, ya karena sudah mendapatkan fasilitas itu kan sama aja ketika hadir tuh kayak jasa sama aja kunjungan bisnis sebenarnya awalnya. Balas budi lah ya. Balas budi kan. Aduh, gua nggak bisa nolak nih karena dia udah baik sama gua. Gitu. Langsung biasanya kayak gitu. Yang kecil langsung dibaptis. Iya, soalnya kan di sini memang kalau misalnya orang Islam kan nggak kemudian yuk masuk gitu kan nggak begitu kayaknya, karena kan kita nggak boleh ganggu keyakinan orang lain kan, yang kemudian kita nggak ganggu keyakinan orang lain, nggak boleh menghina bahkan keyakinan orang lain, takutnya nanti dia punya hak untuk hina Tuhan kita gitu kan ibaratnya. Lebih parah lagi. Nah, ketika mau bertanya pun ditanya ada yang maksa apa enggak, apa keinginan sendiri kan gitu. Kalau ini masih bengong-bengong udah ditembak langsung. Udah ditembak langsung. Ada 10 pertanyaan gitu. Jadi maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Maukah engkau berserah diri kepada Tuhan? Maukah engkau menerima Yesus sebagai penebus dosa? Maukah engkau menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat pribadimu? Itu ada 10 pertanyaan. Nah, setelah ditanya itu dia jawab. Di belakang tuh dikasih tahu nanti jawab iya aja semua gitu. Jadi 10 pertanyaan. Biar gampang gitu ya. Biar gampang jawabnya. Iya, udah. Nanti di situ puji Tuhan, kita akan langsung ke acara pembaptisan. Langsung di situ ganti baju, pakaiin baju itu langsung dibaptis. Udah. Pulangnya dapat duit nggak? Pulangnya nggak dapat duit. Dapatnya yang dapat yang dapat yang pendetanya yang baptis. Oh gitu ya. Per orang berapa? Tergantung. Itu dari ada apa namanya ya? Kalau kita kan ada kas masjid, setiap infak Jumat dikumpulin. Nah kalau ini setiap persembahan dikumpulin untuk biaya misionaris. Mungkin teman-teman Advent tahu lah apa itu bacaan misionaris. Di bacaan itu kita kumpulin persembahan untuk misionaris gitu. Kalau dari Protestan ataupun Katolik jarang banget kayak gitu.
gitu. Oh, yang apa gigi untuk ini Gigi. Advent. Apa misionaris saja? Ya misionaris saja. Oh, kalau bukan misionaris nggak punya misi itu. Nggak ada punya misi itu. Mereka nggak tahu. Setelah pulang gereja pulang aja. Kita yang dikumpulin anak-anak muda gitu. Oh, anak-anak gitu. Pathfinder itu Sekarang masih ya? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Cuma karena adanya media sosial seperti ini, mereka senyap gitu, tanpa pakai seragam. Oh iya ya, soalnya gampang diviralin ya. Iya, gampang diviralin karena sampai terakhir tuh saya dapat kabar sebelum mama saya meninggal, pendeta ini bermasalah karena ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan itu dia apa namanya ya? Money trafficking lah namanya. Oh. Gitu. Jadi harusnya uang itu untuk orang-orang yang masuk ke dalam agama Kristen, tapi dia pakai untuk hal yang lain, maksiat gitu. Itu pendeta saya tuh. Di audit katanya buat itu gitu ya. Itu nggak usah diceritain lah. Itu mama saya yang tahu. Akhirnya sampai terakhir ketika mama saya mau meninggal, pengen ketemu sama Kodondi. Percaya nggak Bang? Aneh loh. Jadi ketika saya masuk Islam ini, saya nggak ngomong sama orang tua 2 tahun. Sama mama tuh nggak ngomong. Orang tua nggak suka. Lah, sebentar. Erik sebenarnya tertarik sama Islam jadi kapan? Maksudnya gara-gara apa dari segala ini kan berarti target semua nih. Kok tiba-tiba masuk Islam gimana? Gara-gara apa namanya ya? Ada ketika ngajar tuh kan saya dulu guru sekolah SMP yang terbesar di Bandung. Saya ngajar hampir 5 tahun, bahkan tahun ajaran kelima gitu. Pertama tuh saya istri tahu ketika tiap pagi tuh, tiap malam tuh saya ngumpulin ayat-ayat untuk dibagikan kepada anak-anak pagi-pagi. Diberikan apa namanya ya, renungan lah. Jadi renungan namanya shepherding. Jadi shepherding ini di sekolah Kristen itu untuk menguatkan iman anak-anak gitu. Nah, buatlah ayat-ayat di dalam Bible, dalam kitab mereka dibuat. Terus ada satu buku bimbingan yang nggak boleh dikasih ke anak-anak sama yang boleh. Jadi dibagi tuh, buku kecil. Jadi per bulan tuh ganti. Nah, ketika saya buat itu kan tiap hari. Artinya kan baca terus Alkitab saya. Saya baca Alkitab, saya tanya sama istri, "Mih, kenapa ini ya nggak boleh nggak boleh dikasih nih sama anak-anak?" Dibaca lah. Tuh kok begini katanya gitu. Maksudnya kok begini? Ada lah. Mau baca, serius. Coba. Ini ada nih, Alkitab Sabda. Ya, boleh ayat 3-nya deh langsung. Tapi ayat 1-nya sih itu berarti firman Tuhan yang datang gitu. Iya benar, anak manusia ada 2 orang perempuan. Ya. Waduh. Nggak, tapi ini mungkin bisa berbeda kali di setiap apa sama? Sama semua. Itu dari Sabda ya, ini ya. Nggak, maksudnya terjemahan ini setiap ini sama semua. Sama semua. Sama nih. semua. Ini ada beberapa nih. Ini ada terjemahan baru, ini dari Firman Allah yang hidup, ini dari King James Version, ini dari versi mudah dibaca, ini dari Indonesia Modern Bible, ini ada bahasa Indonesia masa kini, ini ada dari Hebrew-nya tapi ini dari terjemahan lama, semuanya sama. Ini terjemahan lama apa nih? Lebih parah nih. Iya. Aduh, saya mau ngomong nggak enak nih masalahnya. Iya benar. Hah? Soalnya mengandung mineral. Iya, soalnya kan iya gitu kan ya, mengandung mineral dan protein guys. Jadi kita nggak enak membacanya. Googling sendiri aja ya. Tadi apa suratnya? Yehezkiel 23. Oh gitu. 1 sampai berarti 6 sampai 6 aja. Ya, saya pastikan anak saya jangan sampai baca deh. Jangan sampai baca. Nah, sampai 20. Lebih parah lagi. Sampai 20. Oh gitu ya. Dari situ mungkin apakah ada penjelasan mengenai itu? Ada penjelasannya. Enggak, penjelasannya kenapa begitu? Maksudnya kok begitu terang kan kalau orang yang orang nih ya, orang yang baca nggak tahu kalau itu dalam kitab suci gitu misalnya ya. Kemudian dibaca tanpa ada angka-angka segala macam. Orang bisa nyangka itu POR. Itu dia. PORN gitu kan. Gitu kan. Jadi yang nggak tahu tuh pasti orang awam ketika baca, "Lah kok gini?" Ya kan? Mengariju kan baru baca kan? Iya. Nah, tapi kalau untuk para pengajar itu tahu, nanti Kodoni yang akan jelasin. Jadi di situ itu ada sebuah bentuk kiasan zaman dulu. Iya, bentuknya digambarin juga kok. Maksudnya gimana kan? Ada apa bentuk gimana? Iya gitu. Jadi bentuk kiasan orang-orang Yahudi zaman dulu tuh memang menggambarkan satu orang yang jahat itu seperti itu.
Tapi kan dimasukin ke dalam ini kan nggak cocok buat anak kecil. Cocok ya. Nah, itu satu. Terus ketika waktu itu ada kejadian Sodom Gomora atau dalam Islam itu kaum Sodom. Nah, jalan masuk ke pengajaran Nabi Nuh. Kalau di Kristen ya tetap Noah atau Nuh. Nah, ketika itu kan kita membaca tuh ketika mau kasih ke anak-anak tentunya harus cari dari perjanjian lama. Nama Bimbel kan ada perjanjian baru, perjanjian lama. Tembak ke perjanjian lama. Di perjanjian lama ketika saya baca Kejadian 19 ayat 30, di situ langsung, wah anak-anak kan boleh baca nih. Tahu? Enggak tahu. Mau dibaca lagi? Coba deh. Penasaran juga sih. Menerah lagi nih. Sembahayakan apa sih gitu. Gitu. Tapi kan maksudnya secara logika kan nggak mungkin Tuhannya literally ngomong begini gitu kan. Ini pasti manusia yang nulis kan gitu. Betul. Apa tuh? Apa suratnya? Kejadian 19 terus ayat 30. Ayat 30. Sampai banyak sih. Yang intinya aja di ayat 32. Ada intinya ya. Oke, 32. Oke, marilah kita. Jangan dibaca, Bang. Depan marilah kita ya. Marilah kita aja. Berilah kita minum anggur. Oke. Jangan sampai saya nyebutin sesuatu yang ada di kepala nih. Gitu. Dan bisa aja saya salah ya. Iya. Ini seperti sorry ya maksudnya. Apa incest gitu ya? Iya. Ya benar. Ini. Saya bohong. Datanya ada. Semua penganut agama ini baca ini? Atau banyak yang belum tahu? Apa banyak yang belum tahu? Banyak yang nggak tahu. Karena mereka cuma ada bacanya kadang-kadang perjanjian baru aja. Mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Jarang banget baca ini. Yang baca ini paling cuma selewat, dilewat. Gitu. Bahkan ada orang Kristen sendiri yang, serius nih ada ini? Gitu. Iya, ceritanya saya turutin sampai ke bawah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi keterusan baca. Emang kayak jadi kayak story ya gitu ya. Waduh, di kejadian ya tadi ya udah disebut lah ya. Saya nanti merekomendasi teman baca malah berimajinasi takutnya. Memang nggak boleh anak-anak baca ya. Tapi sebenarnya ketika beribadah ada part yang ini halaman buat anak-anak nggak halaman iya gitu. Kalau ibadah nih ada antara apa namanya ya, ibadah untuk remaja, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, gitu. Jadi dipisah. Orang tua boleh bahas ini. Jadi kalau misalnya penganut agama ini anak-anaknya nggak boleh baca kitabnya yang itu. Bacanya tentang kebaikan Yesus Kristus saja. Gitu. Oh jadi ada di satu kitab suci tapi nggak boleh dibaca gitu. Nggak boleh. Jadi dikasihnya ada satu kitab perjanjian baru aja gitu, nggak digabung sama perjanjian lama. Oh ya. Tetap anak-anak juga pasti kan nggak percaya kalau ini masa Tuhan ngomong begini sih gitu kan. Tapi kan vulgar gitu. Iya. Saya sampai lah kok begini ya. Ini semakin dibaca semakin gitu. Dia semakin dibaca semakin bingung. Nah, bingung apa? Ngayal gitu. Lah kok gini? Saya kan ada anak. Ini kalau dibaca anak saya gimana? Gitu kan. Terus tiba-tiba di satu momen masih waktu saya detik-detik sebelum saya masuk ke Islam tuh ada seorang anak ngomong, Mister, ini kok ayatnya begini sih, gimana maksudnya? Ayat apa? Dibacain lah sama dia. Terus saya bilang, waduh, saya jawab apa ya? Oh inilah mungkin zaman dulu sebelum kita mengenal itu ada mastur dan basi. Ini mau tahu nih ya? Ini aja nih. Ini supaya tahu, supaya ini aja ya. Karena ini nggak cocok buat anak-anak gitu. Nah ini aja nih dari ayat 4. Baru tahu ini. Asli ya guys, ini saya nggak tahu apa-apa ya. Jadi dikasih tahu ini baca aja. Ini aja nih. Perempuan itu mengandung lagi melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Ya. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda ini menjadi Yahudi sekarang. Iya. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri bernama Tamar. Tapi anak sulungnya Yehuda adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Nah, ya, ini ada ya ininya. Lalu di sini, silahkan. Ini di seluruh
Lalu kata Yuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu. Kawinilah dia. Oh gitu, dinikahin kali maksudnya? Suruh nikahin? Suruh nikahin kakaknya. Oke, tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu ya, setiap kali menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan, disebut ini. Iya. Supaya jangan memberi keturunan kepada, asal kata ini kali jadi ada kata itu. Itu dia. Jangan. Ini ada bisa aja saya salah ya. Maksudnya jadi interpretasi takutnya kan gitu. Ya. Oh, ini awal dari si Onan ini. Betul. Oh. Jadi filsufnya dari sinilah. Oh gitu. Sejarahnya. Nggak semua kali. Nggak semua apa? Nggak semua kitab itu. Wow. Beda-beda apa sama? Sama semua. Dia ada kodon di sini. Kodon nih. Semua kitab ini gini artinya nih. Ada semua ini. Itu. Kok bisa baru tahu sekarang maksudnya? Ini mind blowing nih bagi saya karena baru tahu ya. Ternyata ini juga ya. Saya bilang ini pengajarannya bagus, tapi tidak baik untuk anak-anak. Gitu. Oh, iya. Akhirnya di situ saya diam-diam masuk Islam. Bentar. Berarti kalau dari ayat ini masih banyak lagi. Masturbasi berarti nggak dosa. Jahat di mata Tuhan, langsung dibunuh, langsung dihilangkan nyawanya tadi kan. Oh, gara-gara itu. Oh, gitu. Nah dari sinilah momennya pada saat itu, waduh, ini nggak cocok nih, apalagi anak saya tahu, ya kan. Akhirnya di Agustus tahun 2018 di tanggal 15 Agustus 2018 bertepatan dengan Idul Adha tahun 2018. Saya nyusul anak saya, kan anak-anak nih kalau ada domba, ada sapi kan, oh heboh kan, pengen lihat ke masjid, pengen lihat, ya silakan lihat gitu pagi-pagi sebelum sembelih. Terus istri saya bilang jemput katanya, jemput tuh suruh makan dulu, ini jam 8 dulu lagi pemotongan, jam 8 jam 9 lagi pemotongan. Terus saya bilang anak saya tuh deh pulang dulu makan. Nah anak saya pulang, saya diam di pagar, saya liatin orang-orang lagi nyembelih sapi dan domba. Saya diem nih ngeliatin, itu masih ada gema takbir lagi mau nyembelih tuh, sama takbir tuh Allahu Akbar terus dia sembelih, terus saya diem. Akhirnya saya tanya lah ke pendeta saya, pendeta yang bermasalah ini, yang tadi saya omongin itu. Yang tadi itu? Ya, saya omongin, pendeta, kok kita nggak melakukan seperti apa yang umat Islam lakukan sih? Sedangkan sunat kita lakukan. Karena dalam Bible itu sunat itu menjadi satu pertanda atau perjanjian yang penting untuk Abraham dan umatnya. Nah, Abraham, kita orang Advent sunat, tapi kenapa kita nggak ngelakuin kurban? Karena kurban juga adalah satu dilakukan juga sama Abraham. Nah, pendeta itu jawab, cuma saya nggak screenshot sih, udah dulu nggak kepikiran itu sih ya. Pendetanya jawabnya, kan kita sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus adalah kurban atau anak domba Allah yang menebus dosa-dosa kita sampai nanti kepada surga, karena Yesus sudah disalib. Saya kan bingung, nah kok jawabannya begini sih? Memang iya sih Yesus anak domba Allah gitu. Tapi kenapa Yesus harus dikurbankan gitu untuk dosa-dosa kita? Dari situ mulai udahlah pusing saya. Saya hiraukan malamnya. Biasanya kan udah dibagi-bagi tuh daging. Malamnya saudara istri saya bilang, Rick kesini ambil nih daging. Ya udah kita dengan polosnya pergi ke sana malam-malam. Terus sama saudara istri saya tuh namanya Sita ini nyuruh tuh ada anak-anak lagi belajar ngaji di atas katanya. Apaan kan nggak ngerti. Saya ke atas, terus saya lihat, ada memang lagi belajar ngaji, saya liatin. Nggak kepikiran itu hari itu saya dapat hidayah, enggak. Udah aja. Terus saya dikasih selembar kertas kecil. Kalau sekarang tuh Quran surah Al-Ikhlas. Suruh dibaca. Ini mohon maaf nih, ini dulu saya bilang ini Al-Quran ini tulisan cacing. Nggak bisa dibaca, karena bentuknya murinkal, nggak jelas gitu. Apaan sih ini gitu. Tapi ketika dikasih tuh, sempat saya lihat dulu itu Quran surah Al-Ikhlas tuh ayatnya apa artinya aja, cuma nggak terlalu dipikirin. Saya masukin jaket. Akhirnya ketika beres mereka ngaji, saya datengin namanya Bang Ijal, mudah-mudahan Bang Ijal nonton ya.
Bang Ijal ini salah satu kepala sekolah di sekolah Islam, cuma saya lupa nama Islam, sekarang pindah ke Kalimantan. Saya tanya nih, saya manggilnya masih Bang Ijal, di dalam Islam itu Isa Al-Masih itu siapa? Cuma gitu aja Bang, nggak ada yang lain. Oh di kami itu Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi, dan kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Bang Ijal tahu nggak dalam Al-Quran itu? Masuklah saya. Oh, rencana mau murtadin Bang Ijal. Menanya mau masukin Bang Ijal supaya dia tahu bahwa Isa itu adalah Allah. Yeah. Masukin situ. Akhirnya saya begitu. Oh enggak, bukan gitu. Itu kan ada ayat selanjutnya. Cuma balas gitu dia. Oh gitu ya. Kalau itu langsung nembak, nggak lama ngobrol, setengah jam. Langsung nembak di kitabnya Mas Erik ini ada nggak sebuah ayat yang mengatakan bahwa Allah itu atau Tuhan itu Esa? Saya bilang ada. Coba pengen saya denger. Cuma gitu aja. Saya bacain lah ulangan 6 ayat 4. Ada, kalau misalnya searching Google, ulangan 6 ayat 4, di situ ada kalimat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Udah. Oh gitu, itu Musa ya katanya. Ya. Atau di kita tuh Nabi Musa katanya. Oke. Nah, ada nggak siapa tadi Isa Al-Masih ngomong di dalam Alkitab, dalam Bible Mas Erik tuh perkataan yang sama? Ada, saya bilang. Di mana? Di Markus 12 ayat 29. Inilah hukum yang terutama, bahkan di apa namanya ya? Ditegaskan oleh Yesus itu atau Isa Al-Masih. Inilah hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Ini saya kaget nih, Yesus kan Tuhan, saya bilang. Yesus kan Allah, tapi kok ngomong gini sih? Hukum terutama lagi. Ya udah, saya sih diem gitu. Dia tunjukin Al-Quran bagian paling akhir, dia giniin, tunjukin sama nggak nih kalimatnya. Al-Ikhlas tuh ayat pertama. Keluarin lah saya nih. Ini ya? Iya. Coba baca katanya. Saya masih ingat, katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kira-kira sama nggak? Saya bilang, kok sama sih gitu kan? Padahal jauh beda nih Al-Quran dengan Alkitab dulu. Saya bilang, kok sama sih? Saya tutup, saya langsung, Bang Ijal, caranya saya masuk Islam gimana? Begitu doang. Langsung gitu doang. Itu saya masih ingat 10:30 malam tuh. Jadi gitu doang. Kaget dia, nggak mau nanti saya disangka maksa ngajak kamu masuk Islam kan gitu. Saya bilang enggak, saya pengen masuk Islam. Malamnya saya berdoanya juga masih apa ya namanya ya, masih meminta kepada Yesus gitu. Karena kan dalam Bible tuh ada setiap apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan sampaikan kepada Bapa. Dari situ langsung muter otak saya. Bah, berarti Yesus hanya seorang perantara. Berarti Yesus hanya seorang utusan, seorang nabi. Tapi kok saya doa selalu dalam nama Yesus. Dari situ mulai muter. Akhirnya malam itu saya minta untuk gimana caranya masuk Islam. Bang Ijal bilang, yuk ikut saya ke guru saya. Nah kebetulan pas waktu dibawa ke sebuah pesantren. Ini kalau teman-teman bisa cek aja di Google yang lihat pesantren Ibnu Hajar Ciwastra. Itu pemimpinnya Kiai Haji Ustadz Abad Ruslan. Itu yang mimpin syahadat saya. Kiai Haji Ustadz Abad Ruslan. Semoga nonton. Kalau nonton ini, saya belum kesana udah 6 tahun berarti ya. Karena kesibukan. Nanti setelah di situ saya istri, terus saudara saya Bang Ijal sama Ustadz Abad Ruslan sama istrinya. Sampai sempet sih ada satu kata yang untuk jadi challenge mungkin ya. Ketika Ustadz Abad ini bilang, dalam Islam itu berat loh Mas Erik katanya. Yang pertama itu harus syahadat. Tahu nggak syahadat? Nggak tahu, saya bilang. Yang kedua itu harus sholat. Udah bisa belum sholat? Mana saya tahu sholat. Tahu mah tahu ngeliat orang sholat, tapi nggak tahu, nggak bisa ngerjain. Terus yang ketiganya ada puasa. Udah pernah puasa belum? Begitu. Tanya, berat loh. Sanggup nggak nih? Katanya. Ya mudah-mudahan sanggup. Ya udah. Memang kalau misalnya sanggup, nggak usah perlu banyak orang, cukup malaikat, saya, dan saksi aja yang di sini. Yuk ikutin ucapan saya, kalimat saya. Asyhadu alla ilaha. Itu langsung di situ tidak merasakan. Akhirnya saya masuk. Nggak ada. Jadi ya udah sih, cuma ngucapin aja. Udah beres, udah alhamdulillah masuk Islam. Di situ diajarin sholat. Cuma masih ada keraguan gitu. Ini bener nggak ya saya masuk Islam gitu. Akhirnya selang beberapa hari kemudian keluarga dari istri nih nggak tahu, karena mereka tahu profesi saya apa, jabatan saya apa. Nggak mungkin Erik masuk Islam. Kalau istri Muslim atau Muslim? Muslim.
Oh, istri emang dulu Muslim? Muslim, gitu. Nah, setelah masuk ke dalam berapa bulan ya? Sebulan kalau nggak salah, sebulan lebih. Keluarga dari istri nggak tahu karena keluarga saya kebesaran Islam dari bapak saya, gitu. Nggak percaya bahwa Erik masuk Islam. Disyahadatin ulang sama Bang Ijal itu. Bang Ijal dipanggil ke rumah, suruh syahadat lagi. Akhirnya saya syahadat yang kedua, masih belum dapat. Karena jaraknya masih cuy lah, masuk Islam dulu lah gitu kan, untuk cari aman. Dulu saya mikirnya gitu. Nah yang ketiga, saya syahadatnya di KUA untuk dapetin sertifikat. Karena katanya harus ganti KTP. Kan ya biasalah kalau keluarga kan itu harus ganti KTP. Pas ganti KTP, disyahadatin ulang. Nggak kerasa juga dapetnya. Sampai sempat saya bilang, kalau Al-Quran ini bukan firman Tuhan, saya gituin, saya balik lagi ke Kristen. Akhirnya ketika di rumah ada Al-Quran kecil tuh, saya buka, ada kalimat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Apa ya namanya ya? Aduh saya lupa ayatnya. Tapi bahasa Indonesia saya masih ingat. Setetes mani ini menempel di dinding rahim. Di dinding rahim ini menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang menjadi daging, dan terbentuklah sebuah makhluk dalam rahim ini. Saya sampai mikir, ini nggak mungkin pemikiran Nabi Muhammad, gitu. Nggak mungkin karangan Nabi Muhammad. Muhammad tahu dari mana? Zaman dulu belum ada mikroskop kan. Dan itu baru ditemukan di abad 19 secara sains. Saya nggak tahu di situ. Kok begini ya? Udah, saya buka lagi nemu Quran surah Ar-Rahman. Di situ ada laut yang tidak menyatu. Saya searching di Google, buka YouTube, kaget saya. Lah, kok iya? Oh udahlah, berarti ini memang firman Tuhan. Saya buka lagi Google kan, kalau YouTube kan gitu, scroll ke atas tiba-tiba munculnya ada apa lagi, aja. Di situ keluarlah Syekh Yusuf Estes yang mensyahadatkan seorang pria yang berkulit hitam. Dengan pendekatan Syekh Yusuf Estes sampai dia nangis. Di situ saya baru ngerasain ini masuk Islam tuh. Wah, nangis saya banjir. Sampai guling-guling di kursi. Boleh tuh minta linknya tuh, tahu juga tuh. Ada Syekh Yusuf Estes. Mungkin masih ada nih. Ya beliau udah berapa kali sih ke Indonesia. Bahkan dulu pernah online juga sama Kododitan dulu, walaupun audionya bermasalah. itu saya juga. Ada juga. Ada, jadi MC saya di situ. Oh iya udah. Itu di share aja linknya. Kita taruh di description teman-teman ya. Siap. Oh yang itu yang akhirnya bikin baper itu yang malah yang itu. Yang itu yang bikin baper. Bergejolak. Terus kemudian gimana keluarga? Nah keluarga. Kan keluarga dari non semua kan. Waktu itu yang saya bilang dari Instagram itu. Setelah masuk Islam saya buka Instagram. Akhirnya saya dipanggil kepala sekolah. Balik ke kantor. Tempat sekolah belum tahu. Jadi aduh, disadarin surat. Tulisannya surat pengunduran diri. Emang sekolahnya sekolah non? Iya, sekolah Kristen terbesar. Bahkan gerejanya seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Australia. Oh gitu. Ini yang unik, udah sekolah di situ udah banyak ngajak orang malah masuk Islam gitu. Makanya itu yang bikin saya kok sampai detik ini alhamdulillah gitu. Mungkin kalau misalnya saya tunjukin datanya, saya ada di Kemendiknas, saya ada di Kemendikbud, ada semua data-datanya. Ternyata belum dihapus, alhamdulillah. Kalau di sekolah udah dihapus. Karena database sekolah kan saya yang pegang. Jadi kan saya tahu saya sebagai apa. Dihapus, hilang. Tapi emang unik guys, kadang-kadang dapat hidayah atau bermualaf itu justru kalau secara dunia itu banyak hal yang diambil dulu, itu dia. Gitu kan. Banyak yang ekonominya kemudian berpengaruh dengan ekonomi, dengan lingkungan gitu, pekerjaannya yang hilang segala macam gitu. Banyak yang seperti itu kan gitu. Kalau gue juga pernah ngerasain dulu ekonomi waktu itu kan. Nah itu kan berarti ketika akhirnya pekerjaan hilang, itu ekonomi juga dong berarti kan sebenarnya kan. Tiba-tiba nggak ada pekerjaan, terus gimana dong? Terus banyak yang begitu football gitu kan akhirnya. Nah dari pas surat pengunduran diri itu, saya pulang. Pulang terus saya kasih tahu, nih, Papi dipecat. Kenapa? Ya gara-gara ini masuk Islam. Karena kepala sekolahnya nunjukin udah masuk Islam kan. Di sini sudah tidak seiman. Pergi, udah pergi keluar. Ya udah 4 bulan masuk Islam. 4 bulan masuk Islam, rumah
mobil, motor, harta, tanah hilang. Hilangnya kenapa? Ya diambil Allah mungkin, saya pikirnya gitu. Oh, karena dapatnya mungkin dulu beda ya. Iya mungkin, beda. Diambil sama Allah, mulai dari nol lagi. Rumah itu kita kena tipu. Itu, motor kena tipu, mobil rusak diambil. Udah nggak punya apa-apa no. Kita cuma dari penipuan rumah itu cuma dapat 140 juta dari harga 1,5 M. Hilang, tinggal 120, kita jadi kontraktor akhirnya. Kontrak sana, kontrak sini. Gitu. Keliling sampai sekarang jadi kontraktor. Jadi apa namanya? Ya, saya bilang mungkin Allah sudah nolkan lagi supaya kamu cari dalam Islam pekerjaan yang halal, pekerjaan yang toiban, supaya kamu sadar gitu. Dan dari nol lagi mulai dari nol itu mulailah ketemu dengan Kodondi, mulai dengan ketemu teman-teman yang lain, bikin YouTube. Gaji pertama alhamdulillah kita sorak-sorai bergembira gitu dengan istri. Karena saya buat YouTube tuh yang paling awal tuh saya ceritain mualaf saya gimana. Terus yang keduanya saya ceritain tentang Nabi Isa itu adalah Yesus. Terus berlanjut sampai ke mama saya sampai bilang gini, "Rick udah jangan bahas Kristen terus," katanya. "Kamu kan udah Islam, sok bahas Islam," katanya gitu. Akhirnya dari situ mama saya tahu, saya musuhan tuh sampai di chat di komen tuh sampai dengan mama tuh saling komen. saling komen. Oh ya, gimana keluarga ketika tahu itu? Nah, keluarga setelah tahu itu akhirnya yang pertama itu dari mama sampai, kalau bahasa Indonesianya ya, kalau tahu kamu masuk Islam, saya cekik kamu dari lahir. Waduh, masa gitu. Itu. Mungkin itu cuma ekspresi emosional aja mungkin saat itu. Saya sih menyadari itu ya, mungkin karena seorang ibu pasti nggak begitu aslinya. Habis itu terus tante saya bilang kalau misalnya memang istrimu membawa jalanmu ke dalam jalan yang sesat, lebih baik kamu tinggalkan, tante ganti dengan yang lebih baik. Saya bilang saya injili aja, pakai balasnya nggak pakai emosi, saya balas pakai ayat-ayat Alkitab. Nah yang ketiga baru kalimatnya agak-agak toksik lah gitu. Itu om saya yang anaknya yang sepupu itu. Bilangnya, "Goblok kamu Rick. Kamu udah dikasih tiket ke surga beserta anak istrimu, tapi kamu tinggalkan Yesus." Gitu. Akhirnya ya saya kasih ayat lagi. Dari situ udah kita musuhan selama 2 tahun. Saya nggak ngobrol sama mama. Akhirnya saya beraniin diri karena dapat guru-gurunya. "Orang tua kamu gimana?" "Masih kafir." Temuin gitu terus. Aduh, takut. Akhirnya udah kasih apa yang suka, kasih sama dia. Saya bawa brownies, saya kasih, diusir. Yang kedua, di atas brownies ada 100.000, diterima, saya diusir. Yang ketiganya lebih gede, 500.000, baru diterima. "Sini masuk," katanya gitu. Setiap datang tuh gini, "Mau ngapain kamu kesini?" Kalau bahasa Sundanya dek naon sia kadieu gitu. Jadi dek naon sia kadieu init ya, nyingkah gitu. Jadi komunikasinya cuma sama bapak. Nah setelah perjalanan akhlak diberikan oleh Rasul kan, bagaimana sih kita meskipun dalam keadaan sudah Islam, ibu kita kafir, orang tua kita kafir, tetap harus berbakti kan. Yang pertama itu ibu baru bapak. Dan dari situ saya praktekkan, alhamdulillah akhirnya tahun ketiga saya bisa ngobrol sama mama, saya bisa ajak mama ke rumah, ngobrol di situ, beres, jalan 5 tahun, mama saya sakit. Mama saya sakit, terus waktu sakit itu mama saya lihat YouTube ngomong gini, "Rick, kenal sama Kodondi," katanya. "Pinter tuh, bagus," katanya. Ya? Mama saya gitu. Langsung saya hubungi Kodondi. "Kok, mama mau ketemu." "Gas, kita ke Ciranjang." Kita ke Ciranjang, sampai di Ciranjang ada videonya kalau di YouTube-nya Kodondi, judulnya "Selamat Jalan Ibunda Erik." Nah, setelah berapa ya? Setelah ngobrol sama Kodondi itu hari Kamis, hari Selasanya meninggal. Nanti ceritanya Kodondi deh. Oh gitu. Nah, kenapa sih keluarga begitu benci banget dengan Islam? Apa ada beberapa hal yang dia mispersepsi mengenai Islam atau gimana? Hampir rata-rata semua keluarga Kristen yang masuk Islam itu pasti pembencinya. Benci sama Islam tuh pasti gitu. Karena doktrin yang pertama, Islam itu teroris. Islam itu mengajarkan kerusuhan. Islam itu mentalnya minta-minta. Islam itu pokoknya dengan hal-hal yang negatif. Dulu sampai saya doktrin beberapa orang tuh dengan, dulu masih ada Syekh Puji. Masih ingat nggak?
Tahu. Saya puji kan menikahi anak kecil. Terus sampai doktrin ke keluarga saya tuh. Islam. Ajaran Nabi Muhammad gitu. Dulu saya bilangnya ajaran Muhammad, menikahi anak kecil. Di situ kan framingnya seperti itu. Lihat poligami, tuh lihat. Wah, pokoknya framing itu yang sampai sekarang kepada keluarga Kristen itu masih apa namanya ya? Masih ada gitu sampai detik ini. Apalagi sekarang dunia media sosial, komen seenaknya. Oh, ngeri beneran, Bang. Tapi emang framing seperti itu kan udah di planting oleh media cukup lama kan. Bahwa dibilang Islam itu teroris gitu kan. Tapi kalau kita buktikan siapa yang memulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang membantai ratusan ribu, itu kan bukan orang Islam. Pembantai 5 pembantai terbesar di dunia nggak ada yang orang Islam kan? Iya, betul. Mao Zedong, Hitler segala macam tuh kan nggak ada yang orang Islam. Yang ngebantai di Maroko bukan orang Islam, di Aljazair bukan orang Islam, yang ngebunuh di Irak juga bukan orang Islam. Tapi yang tetap Islam dianggap teroris. Yang teroris yang mengatasnamakan Islam itu jumlahnya cuma 0,02% dari jumlah orang Islam. Itu juga buatan lagi kan? Iya. Tetap aja Islam yang dibilang teroris. Dan itu yang dipercaya nih. Makanya tingkat edukasi ini penting banget sih sebenarnya. Itu dia. Framing media itu memang bertahun-tahun sih ya. Terus apa tadi dia? Beberapa hal-hal yang kejadian misalnya kayak minta-minta ya. Karena Islam yang di Indonesia yang dilihat kayak ibaratnya. Waktu pernah bilang kan, wah kriminal banyak orang Islam. Ya tinggal di Indonesia. Kalau dia tinggal di Brazil, iya betul. Tiap 2 detik ada kriminal juga bukan orang Islam gitu kan. Ya kadang-kadang hal begitu yang kemudian mentus. Ya. Di sisi lain memang Islam sempurna, orang Islamnya enggak ya sebenarnya. Banyak kesalahan juga gitu. Rata-rata di skip semua sih. Misalnya ada ini di apa? Misalnya di barat nih ada yang melakukan pencurian di Amerika, di Brazil, kan di skip, mereka taunya Islam doang yang di Indonesia gitu. Milih ya kan. Kayak itu masih ada kejadian-kejadian, mohon maaf, bom Tamrin, bom Bali 2, bom Bali 1, terus yang teror yang ditembak-tembakan di tengah sawah, semuanya kan Islam yang di framing. Itu ada kebuka itu sebenarnya kan, ternyata bahwa itu sebuah proyek gitu kan. Di podcast kita sebelum ditonton ya guys ya, bahwa itu semua tuh hal seperti itu adalah proyek Islamofobia yang sudah ada dananya gitu. Terus setelah itu jadi tetap benci gara-gara itu? Enggak, makan setelah framing dari keluarga seperti itu kan ada satu apa namanya ya, satu penasarannya, emang bener ajarannya kayak gini, gitu. Masuk Islam biar tahu, ya kan? Bener nggak kayak gini? Misalnya banyak framing seperti itu, bener nggak sih Islam ini teroris? Bener nggak sih Islam ngajarin ini? Islam ngajarin ini? Masuk dulu Islam, ajarin. Kalau misalnya nggak bener, keluar lagi silahkan gitu. Tapi kalau bener, bertahan sampai nanti dipanggil Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Udah begitu. Kalau dia bisa buktiin kan, bawa aja buktinya tuh kan. Gitu. Bawa buktinya. Sebenarnya banyak ya testimoni yang ngerasa pernah ngaku jadi Islam, kemudian wah dia gini-gini pas dilihat bukan nih, Al-Fatihah salah gitu kan. Waduh, ini menarik ya. Jadi, tapi hambatannya apa sih, tantangannya selama jadi orang Islam tuh? Yang pertama, kalau yang ini saya pribadi ya, karena memang dulu merasakan kenikmatan dunia ketika masuk Islam, apa ya? Yang pertama tuh tentu ekonomi, gitu. Yang pertama cobaan awalnya ekonomi. Aduh, kok masuk Islam saya jadi begini? Saya sampai marahin DKM masjid. Kok masuk Islam jadi begini? Saya bilang. Tenang katanya, tenang. Belum, ini lagi dibersihin sama Allah katanya gitu. Nah dari situ ekonomi, terus apa ya? Keluarga juga yang terutama. Karena mendekati keluarga itu susahnya, Masya Allah. Saya sampai harus apa ya, supaya bisa ngobrol sama keluarga tuh, apa sih gitu yang harus saya lakukan supaya mereka tuh lihat saya tuh berbeda. Alhamdulillah, ketika saya sama istri ke sana, keluarga ke sana ceranjang semua. Pas ke sana mereka ngelihat saya dengan jenggot panjang, dulu belum dipotong nih, jenggot panjang, pakai peci, bukan sorban apa tuh, jubah gamis hitam. Sampai bilang, wah tambah. Oh teroris bilangnya, aduh. Wah teroris ini, saya bilang. Saya sekalian gitu aja, mau dibohong sekalian. Saking keselnya kan. Ini saya bawa kantong nih, mau dibohong sekalian. Bercanda katanya. Jangan framing Islam seperti itu. Saya bilang, itu banyak nih orang Islam yang seliweran. Kok nggak dicap juga, cuma saya aja, saya bilang gitu kan. Dari situ mereka nangis, kita pelukan, ngobrol, di belakang ngomongin lagi. Tapi yaudahlah gitu. Sudahlah itu mah. Itu memang ya namanya juga orang
apa ya namanya ya? Kalau Islam itu Islam militan, ini Kristen militan, Kristen yang garis keras Islam. Yeah. Tapi kalau kita pikir ya, dengan negara Arab Saudi misalnya, atau juga mungkin Qatar, atau juga mungkin apalagi Oman, negara-negara Islam itu mayoritas ya, banyak kan, adalah negara dengan tingkat kriminal terendah. Iya. Betul. Jadi kalau kita lihat kriminal tertinggi misalnya, kayak di Brazil misalnya, di Amerika misalnya gitu, seberapa politik sekali terjadi kriminal gitu kan. Betul. Justru kalau di Arab yang kriminal terendah dulu pernah tingkat kecelakaan terkecil gitu. Waktu cewek masih dilarang nyetir. Oke, sekarang sepertinya biar lengkap kita undang yang juga ikut bersamai proses mualafnya Bang Erik ini, yaitu Ko Dondi ya. Apalagi Ko Dondi kan juga membersamai juga ibunda waktu itu ya. Iya. Tapi di keluarga ada juga nggak sih yang akhirnya mualaf juga? Nggak ada, belum. Nggak ada, belum. Belum ya? Belum. Karena Advent itu paling susah masuk Kristen. Masuk Islam. Kan kalau kebetulan meninggalnya kan di rumah sakit Kristen. Yeah. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal tuh selalu pendeta itu datang untuk mendoakan. Cuma karena di situ saya dan istri yang pakai kerudung masuk di ruang ICU itu nggak apa namanya ya. Saya bilang jangan ada yang masuk. Itu saya bacain murotal gede, terus saya bacain asyhadu alla. Saya bisikin terus. Awal pas saya datang nangis. Keluar air mata kan orang yang lagi di ICU tuh. Nangis, terus saya bisikin, "Mah, ikutin Erik ya."